wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang passing grade, kemudian durasi, beserta peraturan-peraturan menteri yang harus dikuasai dan metode pelaksanaan sebelum teman-teman mengikuti SKB dosen dan SKB non-dosen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ini. Pertama kita lihat untuk jabatan dosen, di mana subtesnya ada 6 dan yang masuk dalam CBT itu ada 4 subtes, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, beserta dimensi psikologi. Yang mana kalau jumlah soal untuk masing-masingnya untuk etika dan tridharma itu 20, kemudian literasi bahasa Inggris itu 20 juga, penalaran dan pemecahan masalah juga 20. Untuk dimensi psikologi ini terbanyak yaitu 40 jumlah soalnya. Sedangkan durasi pengerjaannya untuk etika dan tridharma perguruan tinggi diberikan waktu 15 menit. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris itu waktunya 20 menit. Kemudian untuk penalaran dan pemecahan masalah waktunya itu 30 menit. Sedangkan untuk dimensi psikologi yang terdiri dari 40 soal, waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Untuk skornya, skor minimal dari etika dan tridharma itu adalah 0, sedangkan skor maksimalnya itu 20. Kalau untuk literasi bahasa Inggris, skor minimalnya adalah 0, skor maksimalnya 20. Kalau untuk penalaran dan pemecahan masalah itu minimalnya juga 0, kemudian maksimalnya adalah 20, sedangkan untuk dimensi psikologi skor minimalnya 40, sedangkan skor maksimalnya adalah 200. Kemudian skor untuk passing grade-nya untuk etika dan tridharma itu adalah 4, sedangkan untuk literasi bahasa Inggris juga 4. Untuk penalaran dan pemecahan masalah itu skor passing grade-nya adalah 8, sedangkan untuk dimensi psikologi skor passing grade-nya adalah 136. Kemudian bobotnya untuk etika dan tridharma itu 10%, untuk literasi bahasa Inggris 50%, sedangkan untuk penalaran dan pemecahan masalah 20%, untuk dimensi psikologi hanya 15%. Kalau untuk wawancara dan micro teaching itu termasuk dalam subtes non-CBT, yang mana untuk jumlah soalnya kalau wawancara itu ada 5 pertanyaan, dan untuk micro teaching juga ada 5 jumlah soalnya. Kemudian kalau untuk durasinya, wawancara diberikan durasi 20 menit, micro teaching durasinya 30 menit. Kalau minimalnya untuk wawancara itu 5, sedangkan maksimalnya adalah 25 kalau untuk skornya. Micro teaching juga skor minimalnya itu 5 dan skor maksimalnya itu adalah 25. Sedangkan untuk skor passing grade-nya untuk wawancara itu 12 dan untuk skor passing grade micro teaching itu juga 12. Bobotnya yang wawancara 20% dan yang micro teaching juga 20%. Sekarang kita lihat untuk jabatan non-dosen itu bagi beberapa jabatan juga, yang mana untuk subtes CBT-nya yaitu literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, kemudian literasi bahasa Inggris sama, penalaran dan pemecahan masalah juga sama, kemudian dimensi psikologi. Lalu yang non-CBT-nya ada wawancara dan juga ada unjuk kerja. Nah, kalau untuk literasi bidang pendidikan itu jumlah soalnya adalah 20, literasi bahasa Inggris juga 20, penalaran dan pemecahan masalah juga 20, dimensi psikologi juga 40. Kalau untuk durasi waktunya, yang literasi bidang pendidikan itu adalah 15 menit, kemudian untuk literasi bahasa Inggris 20 menit, untuk penalaran dan pemecahan masalah 30 menit, sedangkan untuk dimensi psikologi yaitu 25 menit. Skor minimum untuk masing-masingnya yang literasi bidang pendidikan itu 0, kemudian literasi bahasa Inggris itu juga 0, kemudian penalaran dan pemecahan masalah juga 0, sedangkan untuk dimensi psikologi itu juga 40 sama dengan jabatan yang dosen. Kalau skor maksimalnya untuk literasi bidang pendidikan itu
skor maksimalnya 20. Kemudian literasi bahasa Inggris, skor maksimalnya juga 20. Penalaran dan pemecahan masalah, skor maksimalnya juga 20. Sedangkan untuk dimensi psikologi, ini skor maksimalnya adalah 200. Kalau untuk skor passing grade-nya, literasi bidang pendidikan itu 4, kemudian literasi bahasa Inggris itu juga 4, penalaran dan pemecahan masalah itu skor passing grade-nya 8, sedangkan untuk dimensi psikologi, skor passing grade-nya juga 136. Kemudian bobotnya yang literasi bidang pendidikan itu 15%, literasi bahasa Inggris 10%, penalaran dan pemecahan masalah itu 30%, sedangkan dimensi psikologi itu 20%. Lalu untuk wawancara, kalau untuk jumlah soalnya itu ada 5, kemudian waktunya atau durasinya itu 20 menit, kalau skor minimumnya itu adalah 5, sedangkan skor maksimumnya adalah 25. Kalau untuk skor passing grade-nya adalah 12 dan bobot dari wawancara ini adalah 10%. Kalau untuk unjuk kerja, ini jumlah soalnya berdasarkan jabatan ya, sedangkan kalau untuk waktunya adalah 30 menit dan bobotnya adalah 15%. Sekarang kita lihat untuk jabatan non-dosen yang tidak ada unjuk kerjanya. Yang mana untuk literasi bidang pendidikannya jumlah soalnya juga 20 dengan durasi waktu 15 menit, skor minimumnya 0 dan skor maksimumnya itu adalah 20. Sedangkan skor passing grade-nya 4 dengan bobot 15%. Kemudian literasi bahasa Inggris juga 20 soal, kemudian waktunya juga 20 menit, skor minimumnya juga 0, skor maksimumnya itu adalah 20, kemudian skor passing grade-nya juga 4 dan bobotnya itu juga 10%. Untuk penalaran dan pemecahan masalah, itu soalnya berjumlah 20 juga, waktunya juga 20, skor minimumnya 0, skor maksimumnya itu 20, sedangkan skor passing grade-nya itu adalah 8 dan bobotnya itu adalah 30%. Sedangkan untuk dimensi psikologi, jumlah soalnya itu adalah 40 soal dengan waktu 25 menit, kemudian skor minimumnya itu 40 dan skor maksimumnya adalah 200. Skor passing grade-nya yaitu 136 dengan bobot 30%. Kemudian wawancara yang mana jumlah soalnya itu adalah 5 dengan durasi waktu 20 menit, skor minimumnya itu 5, skor maksimumnya 25, sedangkan skor untuk passing grade-nya adalah 12 dengan bobot 15%. Setelah kita lihat slide sebelumnya durasi tes SKB yang untuk dosen, berarti total untuk CBT keseluruhannya itu adalah 90 menit. Sudah digabung dari etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah beserta dimensi psikologi. Sedangkan untuk non CBT-nya itu jumlah total durasinya itu adalah 50 menit, di mana wawancara 20 menit dan praktik mengajar atau micro teaching-nya 30 menit. Begitu juga untuk durasi tes SKB yang jabatan non-dosen, yang mana total untuk CBT-nya 90 menit, itu terdiri dari literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kemudian literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah beserta dimensi psikologi, sedangkan yang non-CBT-nya totalnya juga 50 menit, wawancara 20 menit, dan unjuk kerjanya 30 menit. Kita lanjut ke metode pelaksanaan SKB. Yang pertama itu adalah CBT itu dengan online terpusat. Maksudnya online terpusat yaitu pelaksanaan ujiannya itu menggunakan aplikasi secara online dan peserta hadir di lokasi yang ditentukan. Kemudian yang non CBT-nya atau unjuk kerja itu juga online terpusat. Yang pertama, peserta hadir di lokasi yang ditentukan. Kemudian pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi secara online. Yang ketiga itu adalah penyampaian hasil unjuk kerja melalui aplikasi yang telah disiapkan. Yang ketiga, non-CBT yang untuk wawancara dan micro teaching, ini khusus yang untuk dosen, itu dilaksanakan secara online, di mana pewawancara dan penilai micro teaching itu hadir di lokasi yang ditentukan, sedangkan peserta di kediaman masing-masing.
Selanjutnya, beberapa dasar hukum harus dikuasai sebelum tes SKB. Yang pertama itu adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005. Ini tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 itu tentang perguruan tinggi. Kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2013 itu perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kredit dosen. Lalu Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Kemudian Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 ini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Kemudian Permenristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017 ini tentang sertifikasi pendidik untuk dosen. Kemudian Permenristek Dikti Nomor 51 Tahun 2018 ini adalah tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Kemudian Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 ini perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 mengenai perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan yang terakhir itu adalah Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2019 yaitu mengenai organisasi tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga dengan adanya dasar hukum ini bisa memudahkan teman-teman pada saat menjawab soal-soal tes SKB nantinya. Teman-teman tidak perlu menghafalnya, tetapi teman-teman cukup untuk memahami dan mengingat bagian-bagian yang pentingnya saja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.